hadrati mu'allif hadil kitab Syekh Al-Imam Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli wa Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq nafa'ana Allahu bi ulumihima amin. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisu lan aja nyampurna sira, lan aja nyampur sira, lan aja nyampur sira. Takhallitu takhallitu tegese nyampur sira, nyampur al-haqqa ing perkara hak. Alladzi ya haq, alladzi ya haq. Anzaltu kang nurunke sapa ingsun. Anzaltu kang nurunke sapa ingsun. Alaikum ing atase sira kabeh. Alaikum ing atase sira kabeh. Liba'din wa qulna bitu ba'dukum liba'din adu wa lahum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin wa kataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Dah, makan sana. Mana tadi? Bil batili kelawan perkara kang batil. Alladzi al-batil. Alladzi al-batil. Alladzi batil. Taftaru nahu. Taftaru nahu. Kang gawe goroh sira kabeh ing alladzi. Kang gawe goroh sira kabeh ing alladzi. Tau goroh bohong. Kang bohong sira kabeh ing alladzi. Selain enggak boleh talbisul haqqa juga wala taktumu. Wa taktumul haqqa. Ai wala taktumul haqqa, wala taktumul haqqa, wala taktumu. An aja nyimpen sapa alladzi, nyimpen ing alladzi. Apa ulangi, wala taktumulan aja nyimpen sapa sira. Bukan alladzi ya. Wala taktumulan aja nyimpen sira.
Wala taktumulan aja simpen sira al haqqa ing perkara hak. Aina ta Muhammadin tegese nyifati Nabi Muhammad. Ditegese nyifati Nabi Muhammad. Aina ta Muhammadin tegese nyifati Nabi Muhammad. Wa antum utawi sira kabeh. Wa antum utawi sira kabeh iku ta'lamuna weruh sira kabeh. Weruh sira kabeh. Weruh apa? Annahu ing saktuhune. Annahu ing setuhune naktu Muhammadin. Nakta Muhammadin iku hakun perkara kang bener. Ini masih satu tema dengan yang kemarin ya, tentang Bani Israel. Wa aqimu lan padha jumenenga sira kabeh. Wa aqimu lan padha jumenengna sira kabeh. Koma yakimu koma yakumu kum koma yakimu. Jadi mudhara'a diganti a, akim. Wa aqimu lan munya panjang ya. Wa aqimu lan jumenenga salat yang jumenenga sira kabeh as-sholata ing salat. Buka kurung ya, salat fardu. Wa atuz zakata. Wa atulan aweh sira. Wa atulan aweh sira. Atau mengeluarkan, buka kurung mengeluarkan. Az-zakata ing zakat. Warka'u lan rukuk sira kabeh. Warka'u lan rukuk sira kabeh ma'ar raki'ina sartane wong kang padha rukuk. Ing dalem salat. Sartane wong-wong kang padha rukuk ing dalem salat. Ai sallu ma'al musalli. Ai sallu tegese salat sira kabeh. Sallu berarti fi'il apa ini? Fi'il madhi. Ai sallu tegese salat sira kabeh. Enggak fi'il amar. Sallu fi'il amar. Sallu salata sira kabeh ma'al musalli sartane wong kang padha salat. Ma'al musallina sartane wong kang padha salat. Kalau musalli apa? Isim apa? Maf'ul. Isim. Coba ditafsir coba. Sholah saulan ilun salu bentar koma yakumukum sholah yasulusul wa masulatan. Oh, itu mas DLal itu ya, mas ada elalnya itu gimana itu? Solawa ya, solawa solu asluhu koma agak susah, kita buka buku tasrif. Kalau al musalli wong yang berarti isim
Isim maf'ul apa isim masdar? Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Wa huwa fa'ilun. Isim maf'ul. Masdar ya? Masdar apa maf'ul? Solu sholata sira kabeh ma'al musolli sartane wong kang padha salat. Muhammadin rupane Nabi Muhammad. Jadi badal Muhammadin rupane Nabi Muhammad. Wa ashabihi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ashabihi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad. Al musolli, musalla, musalliya. Soilun. Bahwa soilun. Soilun. Nah, isim maf'ul harusnya bahwa soilun gitu ya. Ini musallin. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Adaka maf'ulun. Adaka masulun. Wa nazalalan tumurun. Wa nazalalan tumurun fi ulama'ihim. Ing dalem nerangake ulamae wong Yahudi. Ing dalem nerangake ulamae wong Yahudi. Yahudi ada ulamanya juga. Wakanu ana sapa? Wakanu lan ana sapa? Yahudi iku yaquluna padha ngucap sapa Yahudi li akribaihim maring kerabat-kerabate Yahudi. Ya li akriba lah. Ya lah akribaihim maring kerabate Yahudi al muslimina kang muslim kabeh ittaba'a isbitu nyipatono sira ala dini Muhammadin ing atase agamane Muhammad. Ala dini Muhammadin ing atase agamane Nabi Muhammad. Terus fa innahu wa mongko sak temene dinu Muhammad iku hakun bener. Iku hakun bener. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin. Jadi ini masih dihitopi kepada orang Bani Israel, dalam kurung orang Yahudi. Jadi ini tuh masih pada tahapan menceritakan Bani Israel. Allah juga memerintahkan kepada mereka dalam ayat ini, janganlah kamu tuh menyampur adukkan antara yang baik dengan yang hak dengan yang batil.
perkara hak dicampur aduk sing batil. Perkara yang baik dicampur dengan keburukan, tidak boleh itu namanya. Dicampur-campur tidak boleh. Nah, mereka melakukan seperti itu. Kenapa? Karena mereka di dalam hati mereka itu tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Karena dalam anggapan mereka Nabi itu ya dari golongan mereka. Sedangkan Nabi Muhammad adalah dari orang bangsa Arab. Nah, dari bangsa Arab, mereka enggak mau nerima. Enggak mau nerima kehadiran Nabi Muhammad SAW. Padahal sudah bayinah, sudah jelas ada di Taurat, ada di Injil bahwa muafikun cocok secara tauhid dan secara urutan kenabian sudah diceritakan semua di dalam kitab-kitab Musaddiqal lima ma'akum kemarin ya kan, kitab-kitab sebelum Al-Quran itu yang membenarkan. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, sudah ada semua. Mereka tahu itu kebenaran, tapi mereka karena secara ego ego diri atau ego kelompok, kalau zaman politik ya ego sektoral atau mereka nggak mau menerima Nabi Muhammad sebagai nabi, karena Nabi Muhammad tidak terlahir dari golongan Bani Israil, maksudnya dia dari orang Arab. Nah, seperti itu yang dilakukan. Nah, menyampur adukkan perkara-perkara yang hak, itu sebenarnya hak tapi dibuat batil, diada-adakan ceritanya. Bahkan mereka itu mau menambah-nambahi isi Taurat, atau menafsirkan isi Taurat seenak mereka sendiri, atau menambahi atau mengurangi isi kitab Taurat. Itu yang dimaksud termasuk talbisul haqqa bil batil. Yang ada yang hak di Taurat itu ditambahi atau dikurangi. Sing pamane mambu-mambu nek cerita tentang Nabi akhir zaman, sing mambu-mambu tentang agama Islam, agama penyelamat nanti di akhir zaman, sing mambu-mambu ada kayak gitu tuh ditahrif di kitabnya itu ditambahin atau dikurangi atau diubah. Itu salah satu kejahatan mereka. Terus pemimpin-pemimpin mereka, ulama-ulama mereka juga mau berbohong atas nama kitab mereka, atas nama leluhur-leluhur mereka. Semata-mata hanya nggak mau menerima Nabi Muhammad yang bukan dari Bani Israil. Nah itu namanya talbisul haqqo bil batil. Kalau dimaknai ini kan secara makna apa ya, dari asbabun nuzulnya ya. Kalau dimaknai kita zaman sekarang itu bisa kita terapkan kepada siapa saja yang memimpin. Pemimpin itu kan penguasa. Apa? Penguasa. Dia berkuasa. Rezim. Kuasa itu rezim. Sebuah kekuasaan dan rezim itu karena seorang penguasa itu memiliki banyak alat, perangkat untuk berkuasa, banyak presiden atau bupati atau gubernur. Presiden punya alat TNI, Polri, punya alat yudikatif, MA, Mahkamah Agung, kemudian MK, Mahkamah Konstitusi, kemudian Kejaksaan Agung. Nah, itu alat-alat, ada KPK, gitu. Belum lagi ada menteri ini, menteri itu, menteri itu. Semua kan instrumennya ada semua. Nah, sebuah rezim atau sebuah kekuasaan itu dia bisa merancang, bisa membuat kayak benar tapi buruk. Contohnya apa? Contohnya kayaknya ngaspal nih, ngaspal di depan jalan ini. Buktinya di aspal beneran, tapi dalam hasilnya aspalnya itu harus lebarnya 5 meter, dibuat 4,5 meter, dikurangi 1 meter, setengah meter. Itu setengah meter dikalikan berapa kilo, udah berapa duit itu. Dalam hal korupsi,
Nah, talbisul haqqo bil batil, mereka menipu, menghapusi yang hak itu ya nampak ada, tapi sebenarnya ada kebatilan, dicampurkan dengan kebatilan dalam bentuk korupsi atau mengkriminalisasi. Jadi umpamanya orang musuh politiknya penguasa, di bagaimana caranya dia dicari-carikan pasal dia biar dihukum, dimasukkan penjara, padahal dia nggak punya salah, dibuat-buatnya rezim. Kenapa rezim? Karena rezim itu, penguasa itu punya alat instrumen semuanya, atau raja punya alat semuanya. Nah kayak gitu, itu ikut talbisul haqqo bil batil, mencampur yang baik dicampur-campur dengan yang buruk. Sama seorang kiai, seorang ulama itu kadang-kadang yang melakukan talbisul haqqo bil batil. Kayaknya pinter ngaji, ceramah di mana-mana. Ternyata orientasinya apa? Orientasinya bukan mau menerangi umat dengan cahaya ilmu. Orientasinya golek duit, sampai narik tarif. Kalau sama saya itu satu event ya harus 40 juta, harus disiapkan hotel, harus disiapkan akomodasi. Nah, padahal cuma ngaji 2 jam tok, itu 40 juta. Sing kiai-kiai, ulama-ulama sing terangke ning pondok-pondok, jam-jaman, hari-harian, per hari sekian kali ngaji sampai sekian tahun ora pernah njaluk bayar. Iki mengaji 2 jam bayarannya 40 juta. Kowe kena kayak gitu apa? Kayak gitu ya talbisul haqqo bil batil. Ceramah ya hak, pas nerangke kebenaran, tapi dicampur dengan niat yang tadi, menjual agama tadi. Artinya apa? Talbisul haqqo bil batil. Nah nanti itu ya semuanya akan terpisahkan nanti di akhirat, dan namanya yaumul farq, hari pemisah, mana hak mana batil. Nah ya, nanti ditimbang, yang kayaknya kok hak, kayaknya itu apik, kayaknya itu amal, tapi ternyata di dalamnya itu dosa malahan. Contoh, kamu mau sholat di masjid, ternyata sholat kamu itu niatnya bukan karena lillahi ta'ala, tapi sholat kamu karena pengen dipuji orang. Kamu ngaji kamu karena pengen dilihat orang, karena pengen macam-macam, orientasinya nggak lillahi ta'ala, nggak ada Allah di dalam hatimu, dalam pekerjaan amal solehmu. Itu mencampurkan yang buruk, kebenaran dicampurkan dengan keburukan. Bahkan kalau yang beramal bukan karena Allah, kayaknya beramal tapi malah syirik khafi. Riya itu namanya syirik khafi, syirik yang kecil. Loh, dia sholat tapi pengen dapat pujian manusia. Berarti kan bukan karena pengen melaksanakan perintah Allah, tapi karena pengen melihat pujian manusia. Berarti dia udah menyekutukan Allah di dalam hatinya. Nah, jangan sekali-kali. Nah, itu macam-macam. Jadi kita harus benar-benar bisa memisahkan antara hak dan yang batil. Katanya wakilah ini Bapak belum tahu entah benar entah enggak. Kaum Wahabi yang sekarang dianggap Wahabi nggak mau diputar, digantilah. Kalau nggak Wahabi sekarang Salafi. Kalau nggak Salih, nggak mau dibilang Salafi, sekarang mereka mengaku manhaj salaf. Nah, kata kawan-kawan Bapak yang suka membaca kitab-kitab dari Timur Tengah, ada itu kitab-kitab ini, kitab-kitab kuning ini, kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah ini, dari dikarang oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, itu mau ditahrif sama mereka. Ada dihilangi wawunya, dihilangi apanya, biar maknanya jadi berubah. Setelah kamu beli kitabnya, mereka yang membuat percetakan, namanya kitab Jalalaini, nanti ada yang dibuang itu, didel atau ditambahin. Lah sampai seperti itu.
Itu katanya, tapi entah benar atau enggak aku belum pernah jumpa ada kitab yang, tapi kata udah banyak katanya yang sudah memergoi kitab-kitab yang diterbitkan dari Arab Saudi, ternyata banyak ditahrif, banyak diubah. Kitab-kitab ini diubah. Nah, seperti itu. Agar mamanya ayat tentang ini agar membela kelompok mereka. Nah, kayak gitu namanya ndak jujur. Loh, ilmu kok nggak jujur? Ilmu itu harusnya jujur. Senang nggak senang, mau nggak mau harus disampaikan. Cocok nggak cocok harus disampaikan. Entah itu dalam diri kita sendiri yang menjelaskan itu sebagai cambuk, ternyata kita harus menyerangkan, ya kita harus terangkan walaupun itu pahit. Qulil haqqa walau kana murran. Paham ya? Wala talbisul haqqa bil batili. Wala taktumul haqqa. Wala taktumul haqqa, apa tuh? Bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan menyimpan kebaikan, menyimpan kebenaran. Artinya menyimpan apa? Tadi di Taurat asli di bawah Nabi Musa. Setelah mereka rubah, yang asli jadi hilang, jadi tersimpan toh, ya nggak? Yang ada jadinya yang palsu, enggak seperti itu enggak? Nah, menyimpan kebenaran, ngerti ada itu benar disimpan. Terus masih membahas imam orang Yahudi, Bani Israel, mereka juga diperintah wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Mereka disuruh sholat, disuruh zakat, sholat bersama orang-orang yang roki'in, orang-orang yang ruku, artinya bersama saudara-saudara kita, yaitu saudara-saudara Nabi Muhammad dan para sahabat. Nabi Muhammad diperintahkan sholat, orang Yahudi ya disuruh juga ikut, Bani Israil ikut sholat. Karena apa? Di sini karena mensifati agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang di dalam agama Nabi Muhammad ada sholat, ada zakat, ada puasa dan macam-macam. Ini sebenarnya hitopnya masih tetap kepada orang Bani Israel. Mereka itu juga kan agama samawi, juga mereka dapat agama mereka kan Taurat. Nah, aslinya kalau mereka benar nggak mau berbohong, nggak mau sombong, nggak tetap menerima Nabi Muhammad, mereka jadinya Muslim. Iya enggak? Karena kesombongan mereka nggak mau menerima, kalau nggak dari golongan kami, Nabi kami nggak mau. Ya memang benar zaman dahulu Nabi terbanyak dari golongan Bani Israel, banyak itu Nabi dan Ishak, Yakub, bin Ibrahim, kemudian Nabi Musa dan sebagainya. Makanya Palestina itu dijadikan rebutan 3 agama. Masjidil Aqsa itu, nah, semua sejarah agama samawi ada di sana. Islam, Yahudi, Nasrani. Nah itu. Nah, mereka disuruh sholat, disuruh zakat, sama yang dilakukan sebagai orang Muslim. Maksudnya sholat di sini ya ikut jamaah, warka'u ma'ar raki'in. Raki'in warka'u ma'ar raki'in artinya disuruh sholat yang artinya jamaah. Ngerti jamaah? Sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fardhi bisa 20 darajatan. Sholat berjamaah daripada sholat sendiri lebih utama. Sholat berjamaah derajatnya lebih banyak 20 kali lipat. Ya, paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, mana? Nih tak kasih.